Seorang tukang kayu sibuk menebang kayu dengan kapak. Dari pagi hingga sampai petang ia mengayunkan kapaknya. Temannya menegur, "Hai, tidak pernah aku melihat kau mengasah kapakmu. Kapakmu itu sudah tumpul. Mengapa kau tidak menajamkan kapakmu itu?" Tukang kayu itu berhenti sebentar. Tanpa menoleh ia menjawab, "Karena aku terlalu sibuk." Lalu ia mengayunkan lagi kapaknya dan mengayunkan lagi dan mengayunkan lagi. Makin tajam sebuah kapak, makin ampuh faedahnya dan makin ringan serta cepat kerja tukang kayu. Sebab itu, tiap penebang kayu dari waktu ke waktu mengasah kapaknya. Sungguh bodoh tukang kayu yang begitu sibuk mengapak sehingga ia merasa tidak punya waktu untuk mengasah kapaknya. Bodoh? Mungkin kita juga bodoh, sebab tiap hari kita juga bersibuk diri sehingga tidak punya waktu untuk menajamkan diri. Apa itu menajamkan diri? Tiap hari kita sibuk berpraktik, sebagai ibu rumah tangga, pengusaha, karyawan, manajer atau lainnya sehingga kita tidak punya waktu untuk berteori dan berpraksis. Apa itu berteori dan berpraksis? Kata praksis seringkali digunakan secara keliru. Ada yang berkata, dalam praksisnya. Padahal yang dimaksud adalah dalam praktik. Praksis bukan berarti praktik. Praksis dalam bahasa Yunani berarti sebuah pelaksanaan yang dikerjakan sebagai hasil perenungan. Praksis adalah pekerjaan yang tujuannya sudah dipertimbangkan membawa kebaikan bagi semua pihak. Praksis adalah praktik yang diterangi oleh refleksi dan sekaligus merupakan refleksi yang diterangi oleh praktik. Dalam praksis terpadulah teori dan praktik. Kata Yunani teoria mula-mula berarti menonton drama sambil mengamati dan merenungkannya. Kita berteori ketika kita mengambil jarak dari pekerjaan lalu menyusun ulang sistematika pekerjaan kita. Jadi, praksis adalah pekerjaan yang diilhami oleh perenungan dan perenungan yang ditindaklanjuti oleh pekerjaan. Pengertian hidup dan bekerja secara praksis dipopulerkan oleh pakar pendidikan Paulo Freire, 1921 hingga 1997, dalam buku The Pedagogy of the Oppressed. Namun, sebenarnya pengertian itu telah ada dari zaman Romawi. Filsuf pendidikan Aristoteles, 384322 SM, menulis dalam Tenichomachean Ethics tentang tiga gaya hidup: hidup kontemplatif, merenung, hidup praksis, melakonkan hidup sebagai buah renungan, dan hidup produktif, mewujudkan buah itu dalam karya nyata. Dalam hidup praksis, kita bukan hanya mengapak, melainkan juga mengasah, demikian pula bukan hanya mengasah, melainkan juga mengapak. Manusia yang utuh adalah manusia yang merenung dan bekerja. Artinya, yang merenungkan pekerjaannya dan mengerjakan renungannya. Itu sebabnya di tengah kesibukan perjalanan mengajar di pelbagai kota, Tuhan Yesus menyediakan waktu untuk menyendiri dan berdoa baik pagi, siang maupun malam. Di dalam Markus pukul 1.35 tertulis, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, lah bangun dan pergi keluar. Lah pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Di Markus pukul 6.46 tertulis bahwa setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, lah berpisah dari mereka, lah pergi ke bukit untuk berdoa. Di Lukas pukul 6.12 tertulis, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman lah berdoa kepada Allah. Tuhan Yesus yang kapaknya sudah tajam, ternyata masih menyediakan waktu untuk mengasah kapaknya. Ia merenung, lah berefleksi, lah berkontemplasi, lah bermeditasi. Hatinya dipasang untuk menerima bisikan pengertian. Seperti kata pemazmur, yang direnungkan hatiku ialah pengertian, MZM 49:3 RSV, the meditation of my heart shall be understanding. Itulah praksis, kesibukan dan keheningan saling menjalin. Gaya hidup praksis ini terasa di desa Taize, pegunungan Burgundi, Prancis. Para bruder komunitas Taize sibuk bekerja dari pagi sampai malam. Mereka hidup dari pekerjaan tangan sendiri karena mereka tidak mau menerima pemberian, bahkan warisan orang tua pun tidak. Namun, kesibukan para bruder Taize itu terjalin dengan keheningan seperti sebuah ritme. Sebelum bekerja tiap pagi mereka bertelut dengan teduh. Tidak terdengar suara apapun. Sekali-kali ada ayat Alkitab dibacakan dengan sayup-sayup. Pekerjaan sudah menunggu mereka di ladang, di klinik, di bengkel, di studio musik, di percetakan, di kantor, di dapur dan lainnya. Lalu dengan teduh para bruder itu meninggalkan ruang ibadah sambil bernyanyi. Wait for the Lord, was a day is near.
Wait for the Lord, keep watch, take heart. Siang hari para bruder berkumpul lagi dan bertelut lagi. Lalu malam harinya setelah bekerja sepanjang hari mereka bersaat teduh lagi. Mereka bersenandung, in God alone my soul can find rest and peace, in God my peace and joy. Only in God my soul can find its rest and peace. Dita isi bekerja menyatu dengan ibadah. Ribuan pemuda dari seluruh dunia yang ikut retret di situ merasakan kekuatan yang timbul dari keheningan. Dita isi orang bukan hanya mengapak, melainkan juga mengasah. Sebaliknya, mereka juga bukan hanya mengasah, melainkan juga mengapak.